Perintah Kaisar Naga. Bab 641-645. Bab 641. Kekanak-kanakan. Tepat setelah suara Yansen jatuh, suara centil datang dari luar. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan seorang gadis yang sangat cantik datang dari luar. Gadis itu memiliki kuncir dan tampak seperti seorang siswa. "Kamu siapa?" Yansen menatap gadis itu dan bertanya dengan ekspresi muram. Jika itu adalah gadis biasa, melihat penampilan Yansen, dia mungkin akan ketakutan, tetapi gadis itu tidak menganggapnya serius. "Saya datang dari Kyoto untuk bertemu Dev." Begitu kata-kata gadis itu keluar, semua orang saling memandang, dan kemudian semua memandang Yuki. Mereka semua tahu bahwa Dev telah tinggal di Kyoto selama beberapa hari, tetapi Dev tidak ingin dikejar oleh seorang gadis dari Kyoto segera setelah dia kembali. "Kamu siapanya Dev? Apa yang ingin kamu lakukan dengan Dev?" Yuki menatap gadis itu dengan sedikit permusuhan di matanya dan bertanya. Gadis itu melirik Yuki, dan kemudian tersenyum menghina. "Kamu adalah Yuki, kan? Kamu benar-benar cantik, tapi itu hanya vas, dan kamu tidak memiliki nafas di tubuhmu. Kamu ikuti saja Dev seperti ini. Sesuatu terjadi tadi malam. Ya, Dev tidak punya apa-apa untuk melindungimu sepanjang waktu. Kamu." Mata Yuki melebar, wajahnya penuh amarah. Dia akan menyerang gadis itu, tetapi Elias menghentikannya. Elias melihat bahwa gadis itu memiliki temperamen yang luar biasa, dan dia berasal dari Kyoto, jadi lebih baik tidak membuat musuh saat ini. "Gadis, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan Dev." Elias bertanya pada gadis itu. "Aku di sini untuk memberinya sesuatu, di mana dengan Dev?" Gadis itu bertanya. "Tuan Chen masih berkultivasi di kamarnya, dan dia belum keluar selama 3 hari. Elias berkata dengan jujur. "Lalu kenapa kamu tidak membangunkannya dengan cepat? Bencana akan terjadi dalam 3 hari, jadi kenapa tidak terburu-buru dan memikirkan tindakan balasan?" Seperti yang dikatakan gadis itu, dia akan melangkah maju dan mendorong pintu untuk membangunkan Dev. Hanya saja Yansen dan Fata menghentikannya secara langsung. "Kultivasi Tuan Chen, tidak ada yang bisa mengganggunya, kecuali Tuan Chen bangun sendiri." Yansen dan Fata tahu bahwa ketika Dev sedang berkultivasi, sangat tabu bagi orang lain untuk mengganggunya, jadi mereka menghentikan gadis itu. Gadis itu memandang Yansen dan Fata dan memutar matanya tanpa sadar, tetapi dia tidak bersikeras, tetapi berjalan ke samping. Sinar kesadaran ilahi memancar dari tubuh gadis itu, dan langsung menuju Dev untuk menjelajah. Dev, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya setelah merasa bahwa dia sedang diselidiki oleh kesadaran, melompat lurus ke atas, dan bergegas keluar dari pintu. Ketika dia melihat ada begitu banyak orang di ruang tamu, dia tercengang. "Kamu, kenapa kalian semua di sini? Hari apa hari ini?" Dev bertanya dengan ekspresi bingung. "Mereka di sini untuk mengantarmu pergi, dan kau akan mati dalam 2 hari." Gadis itu melangkah maju dan berkata, "Maya, kapan kamu datang?" Melihat gadis itu, Dev tiba-tiba terkejut, dan kemudian matanya terus melihat sekeliling. "Maya ada di sini, mungkin Naga 5 juga ada di sini." "Jangan lihat sekeliling, Paman Naga tidak ada di sini, hanya aku." Saat Maya berbicara, dia mengeluarkan cermin perunggu seukuran telapak tangan dari tubuhnya, dan melihat bahwa cermin perunggu itu ternoda karat, seolah-olah baru saja digali dari tanah. "Ini adalah cermin perunggu pelindung jantung. Paman Naga sangat baik padamu. Ini adalah hartanya. Dia meminta aku membawanya kepadamu. Kamu dapat mengambil cermin perunggu pelindung jantung ini untuk memblokir pukulan fatal Samuel Qin. Paman Naga membiarkan aku beritahu Anda, Samuel Qin telah menjadi Wuzong, dan tubuh Anda tidak dapat menahan pukulan Wuzong, jangan melakukannya sendiri untuk menahan pukulan keras." Maya melemparkan cermin perunggu ke Dev, berbalik dan berjalan keluar setelah berbicara, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Bab 642 Jangan gugup. Ketika mereka mendengar kata Wuzong, kecuali Juan Su dan yang lainnya yang bukan dari dunia seni bela diri, semua orang tercengang, terutama Yansen dan Fata, yang tahu keberadaan Wuzong seperti apa. Baru saja Yansen mengatakan bahwa dia memiliki ribuan orang, dan dia tidak takut sama sekali. Sekarang sepertinya lelucon, apalagi ribuan orang, bahkan jika ada lebih banyak orang, mereka semua adalah semut di depan Wuzong, dan mereka bisa diselesaikan dengan lambaian tangan. Dan Dev memandang Maya yang pergi, dan ingin mengejar dan bertanya, siapa Naga 5 dan mengapa dia membantu dirinya sendiri seperti ini, tetapi Dev tidak bergerak, dia tahu Maya tidak akan mengatakan apa-apa.
Pada saat ini, Yuki memandang Maya yang pergi, dan wajahnya malu. Ternyata pihak lain ada di sini untuk mengirim sesuatu ke Dev, untuk membantu Dev, tetapi dia cemburu pada orang lain. Memikirkan kata-kata Maya, Yuki tiba-tiba merasa bahwa Maya benar. Selain tubuh yang indah ini, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan lain. Memikirkan hal ini, suasana hati Yuki tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dev melirik kerumunan dan bertanya dengan wajah bingung. Tuan Chen, lihat ini. Yansen mengeluarkan ponselnya, membuka forum, dan menunjukkan bagian depan kepada Dev. Dev melihat buku tantangan di atas dan 3 kata terakhir yang ditandatangani Samuel Qin, dan dia langsung mengerti. Tampaknya Samuel Qin ini keluar dari pengasingan, setelah mengetahui bahwa putra dan keponakannya dibunuh oleh dirinya. Jadi dia mengeluarkan surat tantangan ini. Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang, kamu tidak perlu terlalu gugup, kan? Dev melihat bahwa semua orang dalam suasana hati yang rendah, jadi dia tersenyum ringan, bukankah hanya Samuel Qin, aku bisa menghadapinya. Tuan Chen, ketika Samuel Qin meninggalkan pengasingan, dia telah menembus ranah master besar dan menjadi master seni bela diri. Ini, aku takut kekuatan semacam ini dapat dibandingkan dengan kultivator abadi. Fata berkata dengan ketakutan yang tersisa. Dia hanya master peringkat ke-7 sekarang, dan dia bahkan belum menyentuh bayangan master besar, dan pihak lain sudah menjadi master seni bela diri, ini adalah ranah yang bahkan tidak bisa dipikirkan oleh Fata. Jangan khawatir, bukankah saya punya cermin yang dikirim seseorang untuk melindungi tubuhku? Lalu Samuel Qin tidak bisa membunuhku. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Jangan khawatir tentang itu. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, Dev tidak memiliki banyak pengetahuan di dalam hatinya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah agar semua orang tidak khawatir. Dia belum pernah menghadapi master seperti Wu Zong. Dia hampir kehabisan semua kekuatan spiritualnya, dan sekarang dia harus bertarung dengan Samuel Qin, seorang master bela diri. Dev benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Tapi tidak peduli apa, Dev tidak akan melarikan diri. Karena pihak lain telah mengeluarkan surat tantangan, Dev akan melawannya. Ini akan memberinya banyak ketenangan pikiran. Setidaknya dia tahu bahwa keluarga Qin tidak akan menyerang orang-orang di sekitarnya. Sekarang yang paling dikhawatirkan Dev adalah Yuki. Jika pihak lain berbuat jahat, tidak mungkin Dev melindungi Yuki sepanjang waktu. Melihat tatapan acuh tak acuh Dev, semua orang sedikit lega, lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa kuat Dev sekarang. Setelah tinggal di villa untuk sementara waktu, semua orang mulai pergi satu demi satu, sementara Yansen dan Fata yang menjaga gerbang villa secara langsung, siap untuk menjaga Dev dengan cermat. Meskipun Wu Zong telah menakuti mereka berdua, tetapi mereka tidak akan meninggalkan Dev. Di dalam ruangan, Yuki dan Ellie juga tidak pergi, dan mereka berdua sangat tertekan. Dev, maafkan aku, itu semua karena aku. Jika kamu memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Ellie mengikuti Dev meminta maaf. Bab 643 melawan Tuan Tanah. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Fredkin ini, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, aku akan baik-baik saja. Dev menghibur Ellie sehingga dia tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Dev, ajari aku berlatih. Pada saat ini, Yuki tiba-tiba menatap Dev dan berkata, aku tidak ingin menjadi Fas, aku ingin menjadi wanita yang dapat membantumu. Dev menatap Yuki dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Yuki mengatakan ini tiba-tiba. Seseorang pasti mengatakan sesuatu kepada Yuki. Bukankah aku mengatakannya sebelumnya, sangat sulit untuk berlatih, selain itu, kamu dapat mengikuti Ellie untuk mempelajari 1-2 trik, dan kamu akan baik-baik saja. Siapa bilang kamu Fas, kamu adalah wanita paling sempurna di hatiku. Dev menyentuh kepala Yuki dengan penuh kasih dan berkata, tidak, aku ingin berkultivasi, aku ingin menjadi lebih kuat darimu, biarkan aku melindungimu di masa depan. Wajah tegas Yuki bukanlah lelucon. Dev memandang Yuki seperti itu, dan hatinya tergerak, tetapi meskipun dia telah memasuki ranah ini dia tidak tahu bagaimana membawa orang ke dunia keabadian, atau bagaimana mengajar orang untuk berlatih. Bahkan, Dev juga memiliki rencana untuk membiarkan Yuki berkultivasi sebelumnya. Bagaimanapun, Dev sendiri adalah seorang kultivator. Dengan peningkatan wilayahnya, meskipun ia tidak dapat mencapai keabadian, tidak masalah untuk hidup 1 atau 200 tahun. Tapi saat itu, Yuki takut dia akan mati karena usia tua.
Jika dia tidak ingin Yuki menjadi tua, satu-satunya cara adalah membiarkan Yuki melangkah ke dunia keabadian. Dev masih tidak memiliki kekuatan untuk mengajar orang. Saya belum bisa mengajari orang. Ketika saya menemukan master untuk Anda akan belajar dan berkultivasi. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda pasti lebih baik dari saya. Meskipun Dev tidak bisa mengajar, tetapi pada saat ini dia memikirkan satu orang, yaitu Naga Lima. Karena Naga Lima bersedia membantunya seperti ini, maka mintalah dia untuk mengajari Yuki berlatih. Dev percaya bahwa Naga Lima tidak akan menolak. Aku juga ingin belajar. Ellie mendengarkan dan berkata dengan tergesa-gesa. Ellie mengundurkan diri dan mengikuti Dev karena dia ingin Dev mengajarinya, tetapi begitu lama, Dev tidak mengajarinya satu atau setengah trik pun. Melihat Ellie, Dev menghela nafas tanpa daya. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu tentang itu. Dev tinggal bersama Yuki dan Ellie sampai hampir tengah hari, karena sebagian besar batu roh telah habis, dan Dev tidak memiliki energi spiritual untuk berlatih. Dengan jenis stiker di wajahnya, Dev segera mendapatkan stiker di wajahnya. Wajah, yang membuat Yuki dan Ellie tertawa terbahak-bahak, dan suasana hati mereka jelas jauh lebih baik. Yansen dan Fata mendengarkan tawa di ruangan itu, dan mereka saling memandang. Mereka hanya bisa mengagumi hati Dev. Dia akan bertarung dengan Master Wuzong, dan dia masih bisa bersenang-senang. Berhenti bermain, kalian berdua selalu menang, sudah siang, ayo makan. Dev berniat untuk pergi makan bersama Yuki dan Ellie. Meskipun Yuki sedang memasak sedikit sekarang, masih jauh untuk mencapai rasa yang sempurna. Apa, kamu tidak suka makanan yang aku masak, jadi kamu harus makan di luar? Yuki bertanya pada Dev. Tidak, aku tidak takut kamu akan lelah. Dev buru-buru menjelaskan bahwa sebenarnya Dev tidak suka memakannya, tapi sayangnya dia tidak berani mengatakannya. Aku tidak lelah sama sekali, Ellie membantu, kita berdua memasak, kamu bisa duduk di sofa sebentar. Yuki membawa Ellie ke dapur. Melihat ini, Dev hanya bisa terduduk lemas, dia hanya bisa berdoa agar Yuki bisa memasak lebih baik kali ini. Tepat ketika Dev sedang duduk dan bersiap untuk memulai makan malam, telepon tiba-tiba berdering. Melihat nomor di telepon itu benar-benar dipanggil oleh Ted He, Dev sangat terkejut. Bab 644. Dalam periode baru-baru ini, hampir semua bahan obat berusia lebih dari 100 tahun telah dikirimkan oleh Paviliun Raja Obat, dan aliran masuk ke Yuncheng sangat sedikit, jadi rumah obat Ted He belum menerima bahan obat yang berusia lebih dari 100 tahun, dan mereka belum mengirim mereka ke Dev. Namun, Ted He akan mengkreditkan keuntungan dari penjualan pil peremajaan ke kartu bank Dev tepat waktu. Lagi pula, hanya Dev yang dapat memberikan pil peremajaan. Dev dan Ted He sudah lama tidak berhubungan, entah kenapa tiba-tiba Ted He meneleponnya. Dev menjawab telepon, dan suara Ted He segera datang dari ujung telepon. Kakak Dev, apakah kamu masih mengingatku? Apakah kamu melupakanku? Ted bertanya. Bagaimana saya bisa melupakan Kakak He? Setiap hari saya mendapatkan banyak uang di kartu bank saya. Ini semua berkat Kakak He. Dev tersenyum ringan dan berkata, Kakak Ted tiba-tiba memanggilku, apakah ada sesuatu? Saudara Dev, saya punya kabar baik untuk Anda pasti akan senang ketika Anda mendengarnya. Ted He sedikit bersemangat. Kakak He, aku sangat sibuk, jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Dev sedikit tidak senang dengan praktik penjualan Ted He. Ted He juga mendengar bahwa Dev sedikit tidak senang, dan buru-buru berkata, saya mendapat pesan bahwa ginseng berusia 10.000 tahun telah tumbuh di timur laut. Apa? Ketika Dev mendengar ini, dia berdiri dari sofa. Raja ginseng 10.000 tahun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Jika Anda bisa mendapatkan Raja ginseng 10.000 tahun ini, maka kerajaan Anda pasti akan meningkat. Sekarang Dev khawatir tentang kurangnya sumber daya untuk budidaya, dan tanpa memikirkannya, Raja Ginseng berusia 1000 tahun muncul. Kakak He, apakah informasinya akurat? Kamu hanya menjebakku. Dev bertanya dengan tidak percaya. Kakak Dev, beraninya aku menjebakmu, apakah kamu ingat Herman Zhou dari rumah herbal? Ted bertanya. Iya, Dev mengangguk. Informasi ini adalah apa yang Herman Zhou katakan padaku. Kampung halamannya berasal dari timur laut. Dia datang ke Yuncheng di tahun-tahun awal. Sekarang kampung halaman mereka telah menghasilkan Raja Ginseng 10.000 tahun. Setelah mengetahui bahwa Herman Zhou terlibat dalam bahan obat, kampung halamannya memintanya untuk melepaskannya. Pesan, mencari pembeli yang cocok. Ted He mengikuti Dev untuk menjelaskan.
Dev ingat bahwa Ted He pernah berkata bahwa Herman Zhou bukan penduduk asli Yuncheng, dan dia tidak pernah mengira bahwa dia berasal dari timur laut. Saudara He, tunggu aku akan pergi ke Yuncheng sekarang, dan kemudian kita akan pergi menemui Herman Zhou. Setelah Dev selesai berbicara, dia menutup telepon dan segera berganti pakaian dan berangkat. Dev, apa yang kamu lakukan? Nasi akan segera siap. Yuki bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Dev berganti pakaian dan pergi. Aku tidak akan makan, aku harus keluar terburu-buru, aku merasa akan kembali dalam 2 hari. Dev berjalan keluar sambil berbicara. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana dengan tantangan dalam 3 hari? Yuki bertanya dengan bingung. Jangan khawatir, aku akan kembali. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan keluar. Karena tantangan 3 hari kemudian dia sangat terburu-buru. Jika dia bisa mendapatkan Raja Ginseng berusia 10.000 tahun dalam beberapa hari ini, kekuatannya akan sangat meningkat. Mungkin Anda tidak perlu takut pada Samuel Qin lagi. Tuan Chen. Melihat Dev keluar, Yansen dan Fata bergegas maju. Yansen, kamu pergi mengemudi, kita akan segera pergi ke Yuncheng. Dev berkata kepada Yansen. Melihat penampilan Dev, dia sangat cemas, dan baik Yansen maupun Fata tidak berani bertanya. Segera, Yansen mengendarai mobil, dan mereka bertiga langsung menuju Yuncheng. Dalam perjalanan, di bawah desakan Dev, Yansen mengendarai mobil dengan sangat cepat, dan hanya butuh lebih dari 1 jam untuk mencapai Yuncheng. Setelah bertemu Ted He, Dev langsung berkata, Kakak He, ayo kita temui Herman Zhou sekarang. Bab 645 Manfaat Anda sangat diperlukan. Kak Dev, apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu belum makan siang? Apakah kamu ingin makan dulu? Ted He tidak mengira Dev akan begitu cemas, jadi dia datang tanpa makanan. Tidak ada waktu, ayo pergi sekarang. Dev menarik Ted He ke atas dan pergi. Begitu mereka keluar, mereka bertemu dengan Yuri Gu dan Yumi Gu, keduanya tercengang ketika melihat Dev. Dalam sekejap mata, dia tidak melihat Dev untuk sementara waktu, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Dev di Yuncheng lagi, hati Yumi Gu yang tenang kembali bergetar. Kakak ipar, kapan kamu datang? Di mana adikku Yuki? Yumi Gu sangat senang melihat Dev, jadi dia bertanya. Kakakmu tidak ada di sini, aku di sini untuk meminta sesuatu kepada saudara He. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Ted He dan pergi, karena waktunya terlalu singkat, dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan para sister. Melihat Dev lewat, Yumi Gu ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yumi, kamu makan dengan Yuri dulu, jangan tunggu aku akan kembali dengan kakak Dev setelah menyelesaikan bisnis. Ted He mengikuti Yumi Gu dan berkata. Yumi Gu tidak berbicara, tetapi diam-diam memperhatikan punggung Dev masuk ke dalam mobil, sampai mobil itu menghilang, Yumi Gu tidak bergerak. Ketika dia berada di keluarga Wei di ibu kota provinsi, Yumi Gu akan ketakutan setengah mati, dia siap untuk mati, tetapi ketika dia putus asa, Dev muncul, dan dia tidak akan pernah melupakan adegan ketika Dev muncul. Kakak, kamu dan Dev itu tidak sama, jadi jangan pikirkan apa-apa, belum lagi Dev masih pacar saudara perempuan Yuki, jadi kamu tidak bisa merebutnya dari saudara perempuan Yuki, kan? Yuri Gu sebenarnya sudah lama melihat psikologi Yumi Gu. Sejak Yumi Gu diselamatkan oleh Dev dari keluarga Wei di ibu kota provinsi, Yumi Gu telah banyak berubah. Awalnya, Yumi Gu dan Ted He memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi sejak itu, keduanya sering bertengkar, dan Yumi Gu sering menggunakan Ted He untuk membandingkan dengan Dev, tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan Yumi Gu terhadap Dev menjadi semakin lemah. Lagi pula, tidak mungkin mereka berdua saling bertemu. Tapi saat Yumi Gu hendak melupakan Dev, Dev tiba-tiba muncul di hadapannya lagi, yang membuat hati Yumi Gu bergejolak. Ayo masuk untuk makan malam. Yumi Gu sendiri tahu bahwa setelah pertemuan ini, dia dan Dev tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi, mungkin tidak akan pernah. Tapi saat ini, Dev tidak tahu apa yang dipikirkan Yumi Gu. Dia hanya ingin melihat Raja Ginseng berusia 10.000 tahun itu sesegera mungkin. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus mendapatkan Ginseng 10.000 tahun itu. Raja pada akhirnya, bahkan jika itu merampok, Dev tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah tiba di rumah herbal, Herman Zhou telah lama diberitahu oleh Ted He, dan memimpin seseorang untuk berdiri di pintu untuk menyambut Dev. Anda harus tahu bahwa pil peremajaan dari Dev dapat menghasilkan banyak uang, dan Dev adalah dewa kekayaan baginya. Tuan Chen.
Herman maju sendiri dan membantu Dave membuka pintu mobil. Herman, apakah benar tentang Raja Ginseng berusia 10.000 tahun? Dave bertanya dengan cemas ketika dia keluar dari mobil. Memang benar, Raja Ginseng 10.000 tahun ditemukan oleh keluarga Sen di timur laut, tetapi keluarga Sen tidak melakukan bisnis bahan obat, jadi mereka mengeluarkan desas-desus dan ingin mencari penjual yang cocok. Herman berkata dengan pasti. Melihat Herman Zhou begitu yakin, Dave akhirnya melepaskan hatinya, karena itu benar, akan lebih mudah untuk menanganinya. Kamu pergi ke timur laut bersamaku sekarang, dan ketika kamu memenangkan Raja Ginseng 10.000 tahun ini, kamu pasti akan mendapat manfaat dariku. Dave berkata dengan penuh semangat. Oke, saya bisa melayani Tuan Chen, beraninya saya menawarkan keuntungan apapun. Herman Zhou berkata, dan mengeluarkan beberapa tiket pesawat dari tangannya, saya sudah memesan tiket pesawat terlebih dahulu, dan saya akan menunggu Tuan Chen datang. Dave sangat senang ketika dia melihat ini, tetapi dia harus mengagumi kecerdikan Herman Zhou, tidak heran bahwa sebagai orang luar, dia bisa begitu makmur di Yuncheng. Dave membawa Herman Zhou, Yansen dan Fata ke bandara, tetapi Ted He tidak mengikuti. Bersama